Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham DO. Jadi PT Era Media Sejahtera atau DO ini berdiri pada tahun 2021 dan menjalankan kegiatan usaha itu sebagai agency company, media agregator, dan juga media owner yang memiliki kerjasama pengelolaan aset media di berbagai lokasi di wilayah Pulau Jawa. Dalam menjalankan bisnisnya, Do berkolaborasi dengan pemilik media lainnya dan agensi dan juga advertiser. Do juga memiliki kerjasama untuk penempatan media iklan pada area public market, diantaranya Pasar Jaya dan juga Pusat Mode Tanah Abang. Selain itu, Do juga memiliki kerjasama pengelolaan media di KRL Komuter Line Jabodetabek, kereta api jarak jauh, dan juga bus Damri. Nah, untuk mendukung usahanya, Do juga bekerja sama dengan PT Digital Eksplorasi Indonesia untuk pengembangan aplikasi Ads Platform dan PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem termasuk pengolahan data yang dibutuhkan Do dalam mengelola ekosistem promosi komersial atas aset yang dikelola dan dikembangkan Do yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Nah, begitu membaca ada Lini Imaji Kreasi Ekosistem atau FUTR yang baru listing di bursanya kita, saya tuh langsung menduga-duga nih Sobat Maya. Do ini bisnisnya kayak apa dan siapa yang ada di baliknya. Nah, langsung aja kita next dulu ya. Jadi untuk produk dan layanan dari Do ini adalah sebagai berikut nih Sobat Maya. Yang pertama itu adalah media out of home atau sering juga disebut dengan outdoor advertising. Lalu juga ada media Do ataupun digital out of home. Nah, ini kegiatan periklanan yang ditampilkan secara digital ya, dengan menggunakan peralatan digital yang biasanya dinamakan digital signage, digital totem, digital banner, kios, videotron, dan lainnya. Nah, contohnya seperti ini ya Sobat Maya. Lalu ada juga transit media. Nah, jadi ini adalah iklan yang didistribusikan itu melalui media iklan ya, pada transportasi seperti bus, komuter lain, kereta api jarak jauh, dan lain sebagainya. Jadi contohnya Sobat Maya bisa lihat ya, ini di kereta api, terus ini juga ada kayak bannernya, terus ini juga Sobat Maya. Nah, di sini juga nih, yang di bagian kursi penumpang ya, dan juga di bus bagian depan nih. Jadi kurang lebih media promosinya dari Do itu seperti ini. Lalu ada juga digital advertising. Lalu ada metamedia. Nah, ini layanan periklanan dalam ekosistem metaverse. Lalu juga ada call marketing, first party insight, innovation media. Untuk lebih lengkapnya, Sobat Maya bisa baca di sini ya. Secara garis besar, Do ini adalah perusahaan media periklanan dan agensi lah. Jadi cakupannya lumayan luas. Nah, untuk pemegang saham dari Do, itu hanya ada dua Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Prambanan Investasi Sukses, dan yang kedua adalah Faisal Deni Rahman. Nah, bagi yang udah lama berkecimpung di dunia saham, pastinya tahu ya Prambanan Group ini ya. Nah, itu kayak kios, terus ada hubungannya sama WiFi, FUTR, pulau-pulau media, dan lain sebagainya. Jadi ya, kalau misalnya kita lihat nanti listingnya, nanti belakangan kan kita akan lihat struktur IPO-nya ya. Kita bisa lihat bahwa Do ataupun FUTR ataupun IRSX itu ya struktur IPO-nya mirip-mirip. Nah, di IPO-nya Do ini, Prambanan Investasi Sukses udah menyatakan ya Sobat Maya bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya selama 8 bulan dari semenjak Do ini listing di bursanya kita, alias ada lock-up periodnya. Lalu kita coba lihat kinerja dari Do ya. Do ini kan baru berdiri di tahun 2021 ya Sobat Maya. Tapi langsung mendapatkan pendapatan sebesar 26,9 miliar di tahun pertamanya. Hal ini tentunya sangat luar biasa ya. Tapi pastinya ini nggak terlepas dari koneksinya Do ya. Kayak yang tadi saya bilang tuh kayak kios, FUTR, pulau-pulau media, WiFi. Nah itu semuanya ada terkait lah dengan Do ini. Makanya nggak heran begitu dia berdiri, pendapatannya udah bisa langsung melejit. Dan jika kita lihat di tahun 2022, pendapatan Do ini juga akan meningkat ya Sobat Maya. Di atas 2 digit lah peningkatannya. Lalu dari sisi laba bersih di tahun 2021, Do ini menghasilkan sebesar 2,1 miliar, tapi per 30 November 2022, laba bersihnya itu udah meningkat 3 kali lipat menjadi 6,3 miliar. Jadi secara perusahaan sebenarnya ya bagus-bagus aja ya untuk Do ini ya. Tapi ya kita tahu sendiri lah untuk kayak FOTR, terus IRSX itu walaupun secara net profit marginnya oke, bisnisnya oke, tapi bisa dibilang untuk saham ini ya kita harus lebih hati-hati ya.
Apalagi kalau misalnya Sobat Maya mau keep dalam jangka waktu panjang. Karena ya, kalau misalnya kita lihat pergerakan saham-sahamnya, ya emang nggak bisa ditebak ya. Nah, lalu untuk struktur IPO dari Do ini, itu sebanyak-banyaknya 1,5 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 185,7 miliar. Tapi menurut saya pribadi, most likely nanti harga IPO-nya itu akan berada di 100 nih Sobat Maya. Kalau misalnya berada di 100 nantinya akan sama dengan FOTR. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 5:4. Nah, ini rasio yang sama persis ya dengan FUTR. Dan tentu saja dengan adanya waran seri 1 dengan rasio 5:4, hal ini akan membuat IPO-nya Do menjadi lebih menarik ya. Karena potensi ataupun resiko kerugian di IPO-nya Do bisa lebih diminimalisir. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 7,07% itu akan digunakan untuk belanja modal. Lalu yang kedua sekitar 92,93% ini akan digunakan sebagai modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini tergolong standar ya Sobat Maya. Sebagian kecil dipergunakan untuk belanja modal, sementara sisanya untuk modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya Do ini adalah Indo Capital Sekuritas atau dengan kode brokernya IU. Nah, untuk IU ini agak jarang ya mengawal saham IPO. Di tahun 2022 itu hanya 2 saham yang dikawalnya. Untuk KREA itu close di ARB, HMMS itu close di zona hijau. Sementara di 2023 itu ada FUTR dan berhasil tutup di zona kuning. Jadi kalau misalnya Sobat Maya jual FUTR di zona kuning ya, induknya ya, ataupun BEP, Sobat Maya tetap untung karena ada waran dengan rasio 5:4. Lalu baru-baru ini, IU juga ada mengawal saham MEN ya, di papan akselerasi Sobat Maya. Dan baru hari pertama sih itu ditutup di ARB. Jadi saya belum tulis di sini karena nggak tahu ya berapa kali ARB nantinya. Jadi untuk track record Indo Capital ini ya biasa-biasa aja ya, malah agak kurang memuaskan menurut saya pribadi. Saya sendiri menilai di IPO-nya Do ini, EU itu akan lebih mirip ke FUTR ya daripada MEN ya. Jadi ya kurang lebih pasti diobok-obok tuh Sobat Maya, nggak langsung di lock di ARB. Ya semoga aja ya seperti itu. Karena kalau misalnya diobok-obok dan kita bisa jual di BEP ataupun di misalnya minus dikit doang induknya, itu kita masih tetap bisa cuan karena ada waran dengan rasio 5:4. Lalu dari sisi laporan keuangannya, asetnya meningkat tajam ya di tahun 2022. Dan kalau kita lihat liabilitasnya malah menurun ya dari 2001 ke 2022. Dan hal ini tentunya mengakibatkan ekuitas dari Do ini meningkat secara signifikan pula. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Do ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita beralih ke valuasinya. Nah, saya langsung aja bikin di rentang harga antara Do ini 100 hingga 120 nih Sobat Maya. Jika nantinya Do ini listing di bursanya kita di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 112 kali, sementara PBV-nya di 3,4 kali. Lalu Do juga akan punya market cap sebesar 773 miliar. Sementara kalau misalnya Do ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 120, maka PER-nya di 134 kali dan PBV-nya 3,63 kali. Sementara market cap-nya di 928 miliar. Jadi secara market cap lumayan tinggi ya untuk Do ini ya Sobat Maya. Lalu secara valuasi juga cenderung agak mahal nih Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi, Do sebenarnya cukup menarik ya. Namun karena Do ini baru berdiri di tahun 2021, kita juga belum punya data historikal yang cukup untuk menilai kinerja perusahaannya. Selain itu, Sobat Maya juga perlu take note ya bahwa Do ini adalah bagian dari Prambanan Group. Dan kalau misalnya pergerakan dari saham-saham Prambanan Group itu memang agak liar ya Sobat Maya ya. Jadi bagi Sobat Maya yang kurang siap untuk diobok-obok, nah itu Sobat Maya perlu hati-hati nih di IPO-nya Do. Kesimpulan yang kedua,
Valuasi dari Do ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dananya, ya itu termasuk standar. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO Do itu adalah EU. Nah, track record EU dalam mengawal saham IPO biasa-biasa aja ya, cenderung agak kurang memuaskan bagi saya. Dan kalau kita bicara tentang momentum jangka pendek, memang agak kurang ya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:4. Nah, hal inilah yang membuat IPO-nya Do menjadi sangat menarik, karena meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Do. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau kita bicara dari sisi fundamental, ya sebenarnya masih kurang menarik ya untuk Do saat ini, karena dia baru berdiri di tahun 2021. Lalu dia juga bagian dari Prambanan Group, dan itu pergerakan sahamnya cukup liar. Tapi kalau misalnya kita menimbang-nimbang ada waran dengan rasio 5:4 dan kondisinya saya tuh bisa memantau market, menurut saya Do ini sangat menarik ya. Karena kalau misalnya saya bisa jual di BEP aja atau mungkin jual di harga ARB-nya itu masih ada peluang untuk cuan. Alias resiko kerugian itu memang masih ada, tapi enggak sebesar potensi reward-nya. Jadi menurut saya pribadi masih fair lah untuk ikutan IPO-nya Do ini. Cuma kita tuh emang nggak pernah akan tahu ya Sobat Maya untuk pola bandar apakah itu akan selalu sama atau enggak. Kalau misalnya kita lihat IRSX berbanding dengan FUTR, itu aja polanya udah agak berbeda ya. IRSX itu lebih liar dibandingkan FUTR. Nah, kita nggak tahu nih, Do apakah akan lebih mirip kepada IRSX atau lebih mirip kepada FUTR. Cuma kalau misalnya kita lihat IPO-nya Men, itu memang rada ngeri-ngeri sedap ya. Karena UE-nya, yaitu EU, itu langsung buang barang banyak banget di hari pertamanya listing. Jadi saran saya kepada Sobat Maya yang nggak bisa mantau market, ada baiknya Sobat Maya menghindari IPO-nya Do ini ya. Karena ya kita nggak pernah tahu kalau misalnya bandarnya sadis, tiba-tiba dia mau lock di ARB, ya, bagi Sobat Maya yang nggak bisa mantau market, ya mungkin bisa ke bawah arus ya, ARB berjilid ya. Nah, itu lumayan berbahaya juga. Lalu seperti biasa, reminder kepada Sobat Maya, yang namanya saham terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO-nya Do, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Do. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Do atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO lainnya. Dah.